Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2B semuanya sehat sayang. Alhamdulillah kalau sehat ya sayang ya. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Coba buka buku tema 7-nya. Kalian buka halaman 9. Kita akan belajar tentang bunyi. Nah, tentang bunyi. Bunyi itu ada dua ya. Ada bunyi keras dan ada bunyi kecil atau bunyi lemah. Nah, di sini ada contoh bunyi keras. Salah satunya ini bayi sedang menangis. Siapa yang punya bayi di rumahnya, Cung? Punya adik bayi. Kalau bayi rata-rata menangisnya suka keras ya. Kadang kalian juga kalau nangis pernah keras kan? Ya, ini suara bayi yang keras. Yang kemudian yang kedua adalah suara pesawat terbang. Siapa yang pernah ke bandara, Cung? Yang pernah ke bandara dan pernah melihat pesawat terbang pasti tahu suara pesawat terbang itu seperti apa ya. Suara pesawat terbang itu keras ya sayang ya. Yang ketiga, suara balon meletus. Nah, siapa yang pernah mendengar balon meletus? Pasti sudah pada pernah ya. Mereka juga pernah. Ya, kaget ya kalau balon meletus karena terlalu keras suaranya. Yang tadi adalah suara keras atau bunyi yang keras ya. Kemudian ini adalah contoh bunyi yang kecil atau contoh bunyi yang lemah. Nah, ini adalah suara bisikan. Kalau kalian bikin games tentang bisik-bisik ya sayangnya, apakah suaranya kecil atau besar? Iya, suaranya pasti kecil karena kalau misalnya besar nanti terdengar oleh orang lain ya. Kemudian suara kipas angin. Yang di rumahnya punya kipas angin, coba dengarkan suara kipas anginnya. Apakah besar atau kecil? Kecil suara kipas angin sayang ya. Kemudian suara detak jantung, deg 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 deg. Sama kita itu nggak kedengeran sayangnya. Tapi kalau misalnya sama orang lain, misalnya perempuan sama perempuan ya, didengerin sama temennya, sama perempuan yang satu lagi, suara detaknya pasti terdengar ya. Tapi kalau sama kita sendiri tidak terdengar. Nah ya sayang ya, hanya bisa merasakan saja. Apalagi kalau misalnya kita udah sudah lari ya, udah capek lari, terus kita tuh merasakan aja suara merasakan dari detak jantung kita tuh berdetak cepat ya sayang ya. Nah itu suara detak jantung itu kecil, nggak kedengeran sama kita, hanya bisa merasakan saja ya. Itu adalah bunyi keras dan bunyi lemah. Kemudian di sini Bu Eka akan mendongeng. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran 2. Buka halaman 13 ya sayang ya. Nah, di sini ada gambar seperti ini nenek-nenek ya sedang nenek tupai sedang mendongeng. Kita baca yuk sayang, kita bareng-bareng yuk. Atau boleh mendengarkan juga nggak apa-apa. Halaman 13. Judulnya Membantu Nenek Tupai yang Sakit. Di sebuah hutan tinggallah nenek tupai yang sangat disayangi oleh seluruh penghuni hutan. Nah, nenek tupai tersebut sangat baik hati. Namun ia hidup seorang diri di rumah yang kecil. Nenek tupai berkebun di belakang rumahnya. Ia selalu membagikan hasil kebunnya kepada binatang lain. Ia juga sangat pintar mendongeng. Setiap sore semua binatang datang ke rumahnya untuk mendengarkan dongeng. Pada suatu sore, nenek tupai sakit dan tidak dapat mendongeng. Beberapa binatang pun berkumpul di halaman seperti kancil, kuda nil, gajah, jerapah, dan landak. Nenek tupai pasti sangat kelelahan karena setiap hari bekerja dan mendongeng, ujar gajah. Apa yang bisa kita lakukan untuk nenek tupai? Tanya kudanya. Bagaimana jika kita merawat nenek tupai? Tambah jerapah. Namun, siapa yang akan menggantikan nenek tupai mendongeng dan bekerja di kebun? Ujar landak. Adik-adik, kita pasti ingin mendengar dongeng setiap hari kan? Kata jerapah. Begini saja teman-teman. Kita semua sudah cukup dewasa. Ayo kita bergantian merawat nenek tupai.
sebagian mendongeng dan sebagian bekerja di kebun. Kita pasti bisa, ucap Kancil. Binatang-binatang yang lain setuju dengan usul Kancil. Keesokan harinya, mereka bergantian merawat Nenek Tupai. Jerapah bertugas merawat Nenek Tupai. Kancil dan Landak bertugas mendongeng. Gajah dan Kudanil bertugas menyirami kebun. Nenek Tupai sangat senang dengan bantuan Kancil dan teman-temannya. Setelah Nenek Tupai sembuh, semua binatang pun sangat senang. Nenek Tupai selalu berbuat baik. Jika kita berbuat baik, maka orang-orang juga akan membantu kita. Nah, di sini pesan moral untuk cerita tentang membantu Nenek Tupai yang sakit. Yang pertama apa, sayang? Pesan moralnya apa? Ya, yang pertama kita harus saling gotong royong atau bekerja sama. Yang kedua kita harus saling membantu terhadap siapapun ya sayang ya. Yang pertama apa tadi? Bekerja sama, dan yang kedua saling membantu. Yang ketiga harus berbuat baik kepada semua orang. Ya, itu adalah pesan moral ya. Nah, kalian harus selalu baik sama orang lain ya sayang ya. Itu pesan moralnya, oke? Kemudian di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Karakteristik teman. Nah, kalian semua punya teman di sini? Pasti punya ya, punya teman, punya saudara ya. Nah, perbedaan karakteristik itu banyak sekali ya. Salah satunya yang pertama warna rambut. Nah, ini warna rambut itu apa? Ada yang warna hitam, ada yang warna pirang, betul ya. Tapi bukan rambut yang diwarnain ya. Ini rambut alami dari Allah ya. Ada warna hitam, warna pirang. Nah, yang kedua adalah apa? Jenis rambut. Jenis rambut itu ada apa aja sih? Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang ya. Iya. Nah, yang ketiga warna kulit. Warna kulit itu ada warna kulit warna putih, ada warna kuning langsat, ada warna hitam ya. Kalau kulit putih biasanya kebanyakan itu apa? Rata-rata itu orang bule ya. Orang bule itu kulit putih. Kalau kuning langsat Indonesia, orang Indonesia kuning langsat ya. Dan ada juga yang berkulit hitam ya. Nah, di sini warna kulit hitam itu rentan sama penyakit sayang ya. Jadi kalau ada yang yang mempunyai kulit hitam itu harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Iya, karena kalau kulit hitam itu dia akan rentan dengan penyakit ya. Kenapa bule-bule selalu dia berjemur di pantai? Nah, karena bule-bule itu ingin memiliki kulit hitam ya, yang eksotis ya, kulit yang hitam eksotis ya. Nah, itu adalah warna kulit. Yang ketiga, bentuk hidung. Nah, bentuk hidung kalian, coba pegang bentuk hidung kalian. Bentuk hidung itu ada apa saja? Iya betul, ada hidung mancung, ada hidung pesek. Siapa yang berhidung mancung, Cung? Dan siapa yang berhidung pesek? Nggak apa-apa ya, walaupun kita misalnya berhidung pesek atau mancung sama saja, yang penting ada lubangnya. Ya, ada lubangnya 2. Kemudian yang kelima adalah bentuk mata. Bentuk mata itu ada yang mata bolotot kalau bahasa Sundanya ya, mata belok kalau bahasa Indonesia itu mata belok. Yang keduanya yaitu mata sipit ya. Yang keenam itu apa sayang? Tinggi badan. Tinggi badan itu ada tinggi badan yang tinggi, ada tinggi badan yang pendek. Yang terakhir ada apa? Kondisi tubuh ya. Kondisi tubuh itu lihat dari gendut dan kurus. Nah, pasti teman-teman kalian juga ada perbedaannya, banyaknya perbedaannya ya, ada yang gendut, ada yang kurus ya. Nah, sikap kita terhadap perbedaan karakteristik teman itu gimana sih? Kalau misalnya ada yang berbeda dengan kita mengejeknya atau bagaimana? Nah, betul.
tidak boleh mengejek sayang ya. Misalnya ya, ada yang kalian tinggi, teman kalian pendek, kalian mengejeknya, hei pendek. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek. Betul ya. Nah, kalau misalnya ada teman misalnya selain gendut dan kurus, misalnya ada yang berkulit hitam atau putih, pokoknya kalau ada yang berbeda dengan kalian, dengan badan kalian, tidak boleh mengejek. Oke sayang? Oke. Nah, iya ya. Nah, di sini halaman 16. Kalian mengamati sayang. Mengamati 3 orang ini. Kalian kasih panah aja ya sayang ya. Misalnya ini berambut apa atau berkulit apa ya sayang ya. Misalnya contoh ya, orang ini rambutnya lurus. Nah, seperti itu diisinya ya. Jadi kasih tanda panah saja. Oke. Nih contoh ya. Nih misalnya gini. Nah, ini rambut ikal aja ya. Ikal. Nah, ini berambut ikal. Terus apa lagi ya? Nah, kalian isi itunya sayang ya. Nah, kemudian karena kita sedang daring, jadi halaman 17-nya dilewat aja ya sayang ya. Ini harusnya diisi tapi nggak apa-apa, dilewat aja. Nah, mungkin sampai situ aja materi hari Kamis tanggal 24 Maret ya sayang ya. Nah, cukup sekian materi hari Kamis dari Bu Eka. Pesan Bu Eka apa sayang? Tidak boleh banyak mengeluh, tetap semangat, jangan boleh tidak boleh banyak iklan ya sayang. Oke, tetap semangat ya. Semangat semuanya, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.